Hai, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku nggak ada konten apa-apa. Aku cuman mau menyimpan sebuah percakapan dari sebuah aplikasi, yaitu di aplikasi Lemo, dimana di sana aku tergabung di dalam satu tim, di dalam organisasi. Di sana keluarga Ladies Brilliant, dan di situ ada salah satu member atau anggota dari organisasi tersebut melakukan entahlah melakukan hal apa gitu ya. Terus ada diangkat namanya dengan approval, dan dia keluar dari Ladies Brilliant. Kita tidak mengeluarkan, tapi karena dia sendiri, karena perbuatannya sendiri ya, dan sekalipun dia melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkan dia, kita mendukung, bukan juga mendukung karena kesalahan itu, tapi kan sebagai keluarga, sebagai orang dalam satu tim, kita harus sama-sama saling mendukung. Tapi di sini kita seakan tak dihargai, sama sekali nggak dihargai, bahkan kita di PHP-in, sampai ada beberapa kebohongan yang dia buat untuk kita gitu. Jadi kenapa aku mau bikin dan aku taruh di sini, aku hanya untuk menyimpan aja, jangan sampai nanti ada pas kita diminta barang bukti, kita nggak ada barang bukti. Jadi aku simpan ini di sini, itu aku simpan di YouTube karena di HP aku udah nggak muat lagi, aku mau hapus. Jadi aku mau nyimpan di sini buat seenggaknya ada anak-anak dari Ladies Brilliant juga melihat, menonton, atau orang yang mencari tahu sebab kenapa dia keluar dari Ladies Brilliant. Dan kalau soal masalah gitu ya, semua orang juga bermasalah. Kalau cerita aib, manusia mana sih yang gak punya aib? Semuanya pasti punya aib. Cuman tergantung ya, ada yang terlihat dan gak terlihat. Yaudah, sebelum aku mau lanjut ke percakapannya, jangan lupa ya, kalau kalian senang sama channel aku, jangan lupa di subscribe dan like video ini. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Pertama-tama yang kita bahas pertama ini tentang apa yang terjadi sama si Kak Ayah. Dan sebenarnya di rapat ini kita tidak menerima akun pacol, tapi kita minta klarifikasi kalau si Kak Kasaki nggak bisa klarifikasi secara umum dalam beberapa jam ke depan, batasnya di jam 12 malam ini. Kalau memang Kak Ayah nggak bisa itu, kita harus kasih, kan dia pergi lagi kan. Kita ada pembahasan tentang Kasaki, kita meminta klarifikasi dari Kak Ayah, tapi Kak Ayah dari tingkah Kak Ayah, dan kita lihat juga Kak Ayah seakan nggak peduli, seakan juga Kak Ayah nggak mau berusaha untuk klarifikasi. Tadi katanya tadi siang dan sekarang udah malam, Kak Ayah tetap juga nggak ada klarifikasi. Dan sekarang Ladies Brilliant udah tercoreng karena PCS Kak Ayah gitu. Dan kita bukan kita udah dari tadi pagi udah mendukung Kak Ayah, apapun yang terjadi kita udah bilang, karena kita di sini adalah saudara, kita mendukung. Tapi Kak Ayah seakan-akan menghindar dari masalah ini, Kak Ayah seakan-akan tidak peduli, Kak Ayah tidak mau diselesaikan secara baik-baik. Dan kita tunggu batasnya jam 12, dan sekarang Kak Ayah bilangnya jam 12 malam. Kak Ayah nggak bisa kalau malam. Dan Kak Ayah udah menyia-nyiakan waktu dari pagi.
Dari jam 8 kita ngumpul tadi ya. Jam 8 sampai sekarang udah sampai batasnya jam 12. Itu hitung aja berapa jam kita kasih waktu untuk Kak Aya mau klarifikasi. Justru Kak Aya bilang di sini Kak Aya cuman mau ketemu sama si Ardi, sementara kita nggak ada urusan sama si Ardi. Kak Aya harus gitu ya klarifikasinya secara umum, kasih tahu ke publik ya, kayak artis aja publik, kasih tahu bahwa Kak Aya, maksudnya kita di sini lah visi misinya kan kita nggak boleh barbar gitu, nggak ada katanya barbar. Tapi Kak Aya dengan pakai atribut LB sampai berani kayak gitu, tapi Kak Aya nggak berani bertanggung jawab. Dan di sini lewat dari jam 12, Kak Aya harus menerima sanksi dari LB gitu. Terus bagaimana dari Kak Aya? Enggak, maksudnya emang aku dari tadi itu nungguin. Maksudnya gimana? Aku nggak tahu apa-apa, klarifikasi apa. Kita dari Terus Ibu juga baru ngomong dari tadi pagi kita udah ngomong, si Ciba udah ini, kita juga ngumpul dari pagi, ada status aku dari pagi kita udah ngumpul mau klarifikasi. Kamu bilang jam 1 siang, kita nungguin jam 1, kamu nggak ada DM, nggak kasih tahu ke kita. Justru kamu bilang kamu lagi nunggu si Ardi, sementara kita nggak butuh si Ardi. Kalau kita udah angkat mau klarifikasi, otomatis si Ardi yang datang ke kita, akan datang di situ kalau kita cari Ardi gitu. Tapi kamu yang nyari si Ardi gitu. Ada apa sama si Ardi? Enggak, maksudnya tadi yang garis miring klarifikasi mempublikasikan itu apa? Ini kan tercoreng nama LB. Kalau memang Kak Aya yang melakukan hal itu, Kak Aya mengakui dong, mengakui ke publik bahwa itu memang Kak Aya, dan Kak Aya tidak diajarkan dari LB gitu. Bahkan di LB itu dilarang keras untuk barbar. Di sini kan Kak Aya harus tanggung jawab dong, kan udah di situ di visi misi, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terus tanggung jawabnya Kak Aya di mana? Gimana dari Kak Aya? Ya maksudnya kan yang tadi LB yang namanya tercoreng itu, dia harus bagaimana? Aku sendiri juga. Kan dibilang tadi Kak, dari pagi kita bilang klarifikasi. Kita bukan sepihak doang gitu. Karena di sini diangkat judulnya itu LB. LB konten positif tapi bisa barbar gitu. Dari tadi pagi kita juga ngomongnya slow, kita juga ngomongnya baik-baik, kita juga mendukung Kak itu. Yang penting Kak Aya bisa bertanggung jawab, Kak Aya mengakui atau apa gitu. Tapi ini sekarang udah malam, Kak Aya nggak ada tanda-tanda untuk klarifikasi. Dan kita udah bilang dari tadi siang juga, batasnya sampai jam 12 malam. Bagaimana? Gini loh, kita udah susah-susah payah gitu ya, udah membangun LB, terus kamu datang di sini pingin menghancurkan kita. Tadi loh kita masih ada mendukung, tapi makin kesini seakan-akan meremehkan kita. Kayak nggak peduli, iyalah ini kan aplikasi, ngapain juga peduli sama kita kan? Nggak ada tujuan buat meremehkan dan menghancurkan. Iya, kalau memang tidak ingin menghancurkan, kita kan minta Kak Aya untuk klarifikasi. Dari tadi siang Kak Aya bilang jam 1, kita bilang pagi-pagi tadi, Kak Aya langsung bilang jam 1. Kita bilang kalau mau diklarifikasi berarti Kak Aya yang harus berbicara. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari orang, Kak Aya jawab gitu.
Kita nungguin, malah Kak Ayah nyari si Ardi. Kak Ayah pamit waktu kita lagi ngumpul. Itu kan sama aja meremehkan. Pamit cuman mau ketemu sama si Ardi. Ngapain coba sama si Ardi? Dia kan nggak jadi, dianya nggak on. Iya, itu kan nggak jadi. Sementara kita lagi ngumpul, lagi bertanya sama Kak Ayah, gitu kan? Bertanya sama Kak Ayah bagaimana. Tapi Kak Ayah malah potong kita dengan ceritanya, udah aku mau ke Ardi dulu sebentar. Kenapa? Mau ngapain? Mau ngulang? Mau nostalgia? Enggak. Ya udah, terus gimana ini? Iya, maksudnya ini klarifikasi gimana? Ya udah, coba kau yang ngomong lah. Ay, kamu ini udah ngelakuin kesalahan. Kamu juga udah permalukan nama LB. Apa nggak ada niat dari kamu buat meluruskan ke publik, ke semua user, kalau misalnya LB itu seperti apa di dalam LB? Dan kalau misalnya ini kan tuduhan-tuduhan dari user ini, semua user ini tuduhannya kamu ini tanpa ada hubungan sama si Ardi ngelakuin hal itu berdua di dalam room. Tanpa ada status, apa nggak ada pengakuan, nggak ada pembelaan dari kamu? Klarifikasi kan cari di mana titik kebenarannya, di mana titik awal mulanya. Itu klarifikasi. Masa kamu tanya klarifikasi, tanya apa klarifikasinya? Masa tanya kayak gitu terus? Kamu di situ kami di sini bakalan dampingin kamu juga kalau ada yang bakalan nyerang kamu, nanti juga kita yang bakalan bicara, bukan cuma kamu sendiri. Tapi kita butuh di sini kamu jelasin. Kasihan anak-anak yang lain yang nggak pernah pacaran, yang nggak pernah kayak gitu. Nanti dibilang semua anak LB kalau sama pacarnya kayak gitu semua. Nanti rusak semua nama LB. Iya, yang biasa. Ayo. 3 dia bilang. Dengar nggak suaranya? Iya dengar. Kamu tuh cuman bilang apa? Kalau misalnya ini keluarga kamu, ini udah dihina-hina sama orang atas kesalahan kamu. Apa kamu nggak ada ini bentuk pertanggungjawaban sama sekali di sini? Iya, aku juga mau bertanggung jawab. Kan klarifikasi kan tadi pagi udah aku ceritain semua kan dari awal kejadian dari itu bukan klarifikasi. Ini klarifikasinya maksudnya ini bukan cuman ini loh sama mereka. Kalau kita mah kamu mau ngelakuin hal itu di belakang kita aja kan sama ini nggak tahu, tapi ini yang sampai buat kita tahu ini karena di depan banyak user, ini banyak yang DM aku aja yang nggak tahu apa-apa, yang udah nggak main aplikasi ini lagi, langsung ada yang ini telepon, langsung ada yang ini, gimana ini Kak Ciba, gimana, enak aja ya. Aku ini dari nol loh, dari nggak punya apa-apa nih, dari temen aja satu pun nggak ada nih, dibentuknya dengan susah payah. Kamu nggak ada bentuk tanggung jawabnya sama sekali. Gimana nanti, kasihan nanti teman-teman kamu ini, saudara-saudara kamu nih, kalau nanti mereka tuh pacar mereka sampai lakuin hal itu. Itu aja dulu yang dibahas. Kamu kan bisa di situ bisa berdiri, kamu langsung bilang, maaf di sini saya mengatasnamakan pribadi saya. Kalau di sini sebenarnya saya ada hubungan. Itu kan untuk klarifikasi, saya ada hubungan, saya ngelakuin hal itu karena dipaksa, bukan semata-mata kemauan saya. Ya, itu ngomongnya di mana masalahnya? Aku baru kali ini. Itu kan tadi dibilang kita kan ke room Kak Bulan tadi sebenarnya mau ngomongin itu, tapi kan kamu bilang kamu masih jam 2, kamu bilangnya jam 1. Ya udah jam 1 itu aku ingat baik ya, karena aku datang ke sini tuh mau nyelesain masalah, bukan mau senang-senang aja di sini.
Aku datang ke sini mau ngisi Iya, masalah. dari tadi itu nggak ada kepastian mau diklarifikasi apa enggak, makanya dari jam 12:30 itu aku rebahan. Buka room juga Yang nggak takut. ada kepastian itu kamu, kita nungguin kamu, kita yang kamu tinggal gitu. Seharusnya kamu yang datang ke kita, masa kita cari kamu? Jam 1 tadi kamu, sebelum jam 1 kan tadi kamu bilang, ya udah kalau kayak gitu jam 1 aja, tapi sebelum jam 1 kamu udah typing di grup katanya kamu nggak bisa, kamu bisanya sampai nanti jam 5. Tapi ada yang liatin kamu mojok sama pacar kamu di sebelah. Walaupun parkun ya, di sini kan LB lagi lihat LB lagi ngumpul bareng. Ya kan, kalau misalnya apa kan pacar kamu, janganlah murah-murah sama cowok. Janganlah mau dibegoin sama cowok itu parkun berdua. Ngapain? Jangan bodoh, maksudnya. Kalau di sini tuh kalau bisa kayak gitu tapi ada waktunya. Buat mereka yang cariin kita, bukan kita yang disuruh-suruh sama mereka. Ya udah, kita ke titik pokok intinya aja ya. Gini, kita udah sepakat tadi, jika lewat dari jam 12 malam ini nggak ada klarifikasi, terpaksa kayak kita turunkan atau kita keluarkan. Gimana, Ciba? Enggak, tetap kita klarifikasi, tapi kita klarifikasi di sini. Gimana, Kia? Iya, Enggak percuma kalau dia nggak mau klarifikasi. Ini cuman mutar-mutar begini aja, dan ini udah seharian loh. Kalian itu nggak ada waktu. Kalian juga punya kesibukan gitu. Kalian yang udah nggak pernah ada gitu tiba-tiba datang. Jadi itu udah satu hal yang memakan waktu, dan ini kita dari pagi di sini, dari subuh malahan kita udah ngeroom, cuman bahas ini tentang ini, dan si Kak Aya dengan santainya dia tidak ada maksudnya untuk mencari gitu. Dia pun dari tadi ini kita mau rapat pun kita DM dulu gitu, kita harus ngumpul kayak gitu. Jadi dia nggak ada niat untuk itu. Jadi tadi kan udah sepakat juga kalau memang lewat dari jam 12 malam ya udah, itu resiko kita ya. Tadi kan udah sepakat kayak gitu, berarti kita yang melanjutkan tanggung jawab itu, kita yang melanjutkan dengan bahwa si Kak Aya memang udah nggak bisa. Gimana dong dia nggak mau berpihak sama kita, dia kan cuma datang untuk kayak gini gitu. Gimana? Mau diturunkan ke mes atau mau dikeluarkan? Tapi di akun dia, Kak Aya. Tentang atribut tadi kenapa? Iya, tentang atribut tadi kenapa? BPJS di sini. Iya kan tadi dibilang, sanksi untuk atau hukuman buat Kak Aya karena udah melakukan kesalahan. Kak Aya kan batasnya jam 12 malam, kalau nggak ada klarifikasi, Kak Aya dikeluarkan dari sini. Dan kita minta atribut-atributnya itu dicopot semua. Di sini kita bukan tidak mendukung Kak Aya, tapi kita udah seharian loh. Udah seharian udah kasih kesempatan buat Kak Aya untuk klarifikasi, tapi nggak ada niat sama sekali untuk klarifikasi atau tanggung jawab dengan apa yang udah dilakukan sama Kak Aya sendiri. Gimana? Iya, gimana? Aku mau klarifikasi di publik. Sedangkan aku pakai akun ini, kan harusnya pakai akun yang itu. Iya, bisa aja kan kalau untuk orang percaya tinggal di on camin kan sama aja kan sama video yang udah beredar itu kan. Sementara Maksudnya?
Iya, kalau dibilang mau klarifikasi kan udah dibilang sama si Ciba tadi, Kak Aya bisa ganti nama Kak Aya dengan nama yang ada dipakai di sana dengan pakai foto Kak Aya gitu. Suaranya kan tetap sama. Nggak mungkin kan nggak sama. Orang bisa pakai nama orang lain, tapi muka kalau di on camin tetap sama, berarti orangnya tetap sama, satu. Iya. Ya kan? Nggak ada alasan untuk itu. Kalau memang Kak Aya punya niat baik, Kak Aya punya tanggung jawab, Kak Aya pasti akan melakukan itu. Tapi di sini memang sama sekali kita lihat Kak Aya seakan tidak peduli. Jadi kita tunggu sampai jam 12 malam. Jadi jika nanti ada yang bertanya kenapa setelah kejadian terjadi seperti ini, kita tidak mendukung saudara kita, malah kita mengeluarkan. Kita tidak mengeluarkan, tapi Kak Aya sendiri yang menginginkan. Kak Aya sendiri tidak mau mengklarifikasi, justru meninggalkan jejak yang buruk dan LBS tersendiri udah buruk di mata orang gitu. Cuman dengan hal yang seperti ini. Sementara Kak Aya belum ada 1 bulan di sini, tapi udah terjadi hal seperti ini. Dan setiap rapat juga kita kita peringati. Visi misi tiap rapat udah dikasih tahu visi misi kita. Jangan mudah baperan dan jangan barbar, jangan masuk di room up-rooman. Tapi kita udah masuk di room up-rooman kemarin. Karena apa? Kasus Kak Aya kita yang bertanggung jawab, kita yang menghadap, kita yang dicari. Kak Aya kemana? Nggak ada kan? Hilang. Dan kita minta jam 9 iya tahu. Dan kita minta klarifikasi pun Kak Aya masih kayak gini, linglung, bingung, dan nggak tahu. Dan ujung-ujungnya bilang nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Iya, dari semalam kita udah udah itu kan, maksudnya gini, kita sesama perempuan saat dibikin kayak gitu kita juga malu kan. Nah, kita juga nggak langsung gegabah. Anak-anak ini kayak si Maya sama si Kawia kan merespon karena di situ kan aku dikeroyok sendirian. Aku cuman sendirian menghadapi mereka gitu. Dengan itu kan kesalahan dia. Terus tanggung jawab si Ami kamu itu di mana gitu. Kita nggak menyalahkan lagi. Kita masih menunggu dia. Bahkan aku bilang ke mereka tunggu aja dia mau klarifikasinya tuh kapan. Kita tunggu aja. Tapi nggak ada. Dan di situ kan kita bukan memojokkan dia juga. Kita yang mendukung. Aku kan yang mendampingi dia nanti gitu. Nah, tapi sampai saat ini nggak ada. Justru kita semalam pun ada bilang udah orang terpuruk kayak gitu, orang disenggol kayak gitu, atau orang diaprum kayak gitu, berarti bikin kasihan dong, dia juga sedih gitu. Masa kita saudaranya kita tidak mendukung dia, tidak ikutan sedih. Nah, jadi ya udah kita ajak dia tadi pagi, tapi ya jawabannya seperti ini mau gimana lagi coba? Akan diremehkan. Oke, itu percakapannya yang tadi. Ada beberapa yang kayak peraturan-peraturan yang memang udah ada di Ladies Brilliant, kayak nama nggak boleh maksudnya namanya nggak boleh dicopot. Terus juga kalau saat rapat kita harus pakai akun real, tapi di sini kita terima karena dia datang dengan akun pascol, katanya akun realnya itu kayak Benet, padahal akunnya itu ada. Dan di saat dia keluar di hari itu, akun dia juga dihapus namanya, dihapus profilnya. Jadi kebohongan yang itu ya. Terus mereka juga datang nggak menggunakan logo. Yang salah siapa? Yang dimaksud menghargai itu siapa? Yang attitude-nya itu gimana gitu. Oke, sampai jumpa di video aku yang lainnya. Itu aja sih, lucu. Bye.